Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Kori Purima Putri, NIM 241104-2013, Vivita Loka, NIM 241104-3008, Rido Agung Priangga 241104-2009, Rahmat Insanul Defri 241104-2015, Viva Juliandri Yusuf 241104-2016. Dengan judul presentasi yaitu paduan logam, aluminium, magnesium, titanium, dan tembaga. Dengan dosen pengampu Ibu Desmarita Luni, SPD, MT. Baik, kami akan memasuki ke bab pembahasan apa itu logam yang akan dibacakan oleh Rido Agung Priangga. Kepada Rido dipersilakan. Baik, saya akan membacakan apa itu paduan logam. Paduan zat logam yang terdiri dari 2 atau lebih unsur, baik sebagai senyawa maupun larutan. Komponen paduan biasanya berupa logam, meskipun karbon yang merupakan non-logam merupakan unsur penting baja. Paduan biasanya diproduksi dengan cara melelehkan campuran bahan-bahan. Baik. 1. Paduan aluminium. Paduan aluminium atau aluminium alloy adalah campuran aluminium dengan unsur lain seperti tembaga, magnesium, silikon, mangan, seng, dan lain-lain untuk meningkatkan sifat mekanisme. Ada pula aplikasi paduan aluminium, industri otomotif, seperti blok mesin dan kepala silinder, industri dirgantara, seperti sayap dan badan pesawat, industri konstruksi, seperti rangka atap, dinding dan bangunan, dan industri listrik seperti kabel dan konduktor. Baik, selanjutnya paduan magnesium yang akan dibacakan oleh Vivita Loka. Paduan magnesium. Paduan magnesium adalah logam yang dibuat dan menggabungkan magnesium dengan logam lain, seperti aluminium, seng, mangan, atau titanium. Tujuan utama pembuatan paduan magnesium adalah untuk meningkatkan sifat-sifat mekanis dan ketahanan korosi magnesium murni yang terbatas. Paduan magnesium memiliki beberapa kelebihan, termasuk ringan, kuat, dan mudah dibentuk. Aplikasi paduan magnesium: industri otomotif, blok mesin, kepala silinder, industri dirgantara, sayap, dan badan pesawat, industri elektronik, casing laptop, smartphone, industri medis, stand, dan komponen lainnya. Paduan titanium. Selanjutnya, paduan titanium yang akan dibacakan oleh Rifa Juliandri Yusuf. Paduan titanium. Paduan titanium adalah campuran titanium dengan unsur-unsur lain seperti aluminium, vanadium, molybdenium, dan lain-lain. Paduan titanium memiliki sifat-sifat yang unik dan sangat berguna dalam berbagai aplikasi. Paduan ini banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk dirgantara, medis, dan kelautan. Aplikasi paduan titanium: industri dirgantara, sayap badan pesawat, industri medis, implan tulang, gigi, dan lain. Industri kimia, reaktor, pipa, dan lainnya. Industri konstruksi seperti PCB, konektor. Industri olahraga seperti sepeda dan golf. Baik, selanjutnya paduan tembaga yang akan dibacakan oleh Rahmat Insanul Defri. 4. Paduan tembaga. Paduan tembaga adalah campuran logam di mana tembaga menjadi unsur utama.
Contoh umum termasuk kuningan, tembaga dan seng, perunggu, tembaga dan timah, dan kupronikel, tembaga dan nikel. Paduan ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan tembaga murni, seperti kekuatan, kekerasan, dan ketahanan korosi yang lebih baik. Aplikasi paduan tembaga, yang pertama industri listrik, seperti kabel, konduktor, dan lainnya. Yang kedua, industri dirgantara, seperti sayap dan badan pesawat. Yang ketiga, industri elektronik, seperti PCB dan konektor. Yang keempat, industri konstruksi, seperti PCB dan konektor. Yang terakhir, industri otomotif, seperti radiator, pipa, dan lainnya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan saat kami presentasi. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ridho Agung Priangga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mama Rival. Mengapa paduan aluminium banyak digunakan dalam industri otomotif dan dirgantara, dan sifat fisik apa yang mendukung aplikasi tersebut? Jawabannya itu, paduan aluminium banyak digunakan dalam industri otomotif dan dirgantara karena beberapa sifat fisik mendukung, antara lain sifat fisik utamanya. Yang pertama itu ringan dan memiliki kekuatan yang baik serta tahan korozisi. Aplikasi dalam industri otomotif itu seperti blok mesin, kepala silinder, komponen, dan struktur lainnya. Aplikasi dalam industri dirgantara yaitu sayap pesawat, fuselage, serta komponen struktur lainnya. Dengan demikian, paduan aluminium menjadi pilihan yang sangat baik untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan, ringan, dan ketahanan korozisi yang tinggi. Baik, selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Diva Julianti Yusuf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifat. Bagaimana proses pembuatan paduan magnesium sehingga aman untuk aplikasikan pada industri medis. Proses pembuatan paduan magnesium untuk aplikasi medis melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pembuatan paduan magnesium. 1. Pemilihan bahan baku seperti magnesium dengan kemurnian tinggi sebagai bahan baku. Penambahan unsur paduan, pencampuran, peleburan. Yang kedua, tahapan pengolahan paduan magnesium, pengecoran, pengerjaan panas, pengerjaan dingin. Yang ketiga, tahapan pengujian dan validasi. Pengujian sifat-sifat fisik dan kimia, pengujian biokompatibilitas, dan terakhir validasi. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rahmat Insan Waldasi. Bila saya akan menjawab pertanyaan dari Yulian. Titanium dikenal tahan terhadap korosi, terutama dalam lingkungan laut dan tubuh manusia. Apa mekanisme utama di balik ketahanan korosi ini, dan bagaimana sifat ini membedakan titanium dari logam lainnya? Titanium dikenal karena ketahanannya yang luar biasa terhadap korosi, terutama dalam lingkungan laut dan tubuh manusia. Mekanisme utama di balik ketahanan korosi ini adalah pembentukan lapisan oksida yang stabil dan protektif pada permukaan titanium. Dan perbedaan dengan logam lainnya, seperti baja dan aluminium juga dapat membentuk lapisan oksida. Namun, lapisan oksida mereka tidak sestabil titanium. Dan yang kedua dilihat dari ketahanan korosinya. Titanium memiliki ketahanan korosi yang lebih baik daripada banyak logam lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Vivi Taloka. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zikri. Mengapa paduan titanium dipilih dalam aplikasi industri pesawat terbang dan medis, meskipun biaya produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan logam lain seperti baja atau aluminium?
Jelaskan kaitannya dengan sifat-sifat unik yang dimilikinya. Paduan titanium dipilih dalam aplikasi industri pesawat terbang dan medis karena sifat-sifat unik yang dimilikinya antara lain, yang pertama ada rasio kekuatan ke berat yang tinggi. Titanium memiliki kekuatan yang tinggi, namun beratnya relatif ringan, membuatnya ideal untuk aplikasi pesawat terbang, di mana pengurangan berat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kinerja. Yang kedua, ada ketahanan korosi yang sangat baik. Titanium memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, terutama dalam lingkungan yang keras seperti air laut atau asam. Yang ketiga, ada biokompatibilitas. Titanium tidak beracun dan biokompatibel, sehingga aman digunakan dalam aplikasi medis seperti implan tulang, gigi, dan perangkat lainnya. Yang keempat, ada ketahanan suhu tinggi. Titanium memiliki titik leleh yang tinggi dan dapat mempertahankan kekuatan pada suhu tinggi. Yang kelima, ada kekuatan lelah yang baik. Titanium memiliki kekuatan lelah yang baik, sehingga dapat menahan beban berulang tanpa mengalami kerusakan struktural. Meskipun biaya produksi titanium lebih tinggi dibandingkan dengan logam lain seperti baja atau aluminium, sifat-sifat uniknya membuat menjadi pilihan yang sangat berharga dalam aplikasi industri pesawat terbang dan medis di mana keamanan, ketahanan, dan kinerja sangat berperan penting. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya adalah, mengapa paduan magnesium lebih banyak digunakan dalam dunia otomotif dan kedirgantaraan? Karena magnesium memiliki sifat yang ringan, magnesium memiliki densitas yang rendah, sehingga dapat mengurangi berat komponen otomotif dan pesawat terbang, yang berarti dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, kuat. Paduan magnesium memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga dapat menahan beban dan tekanan yang tinggi. Yang ketiga, magnesium memiliki ketahanan korosi yang baik, terutama jika dilapisi dengan lapisan pelindung. Yang keempat, kemampuan pembentukan. Magnesium dapat dibentuk dengan mudah menggunakan proses seperti pengecoran, penempaan, dan pemesinan. Baik, sekian dari pertanyaan rekan-rekan. Kami akan membacakan kesimpulan pada PPT ini, yaitu paduan aluminium, magnesium, titanium, dan tembaga memiliki sifat unik dan aplikasi spesifik dalam berbagai industri, seperti otomotif, penerbangan, medis, dan elektronik, karena kekuatan ringan, tahan korosi, dan konduktivitas yang baik. Baik, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih caranya? Gitu. Gitu. Oke. Nggak sampai. Sudah. Nak terekam dong. Bunda, gacuan Bunda. Nggak talok Alamak. Direkam ya? Ini bayar ya. Siapa tuh? Uang KPM kecilnya Iya, ke pulau enggak. parah. Oh, terlihat bangga deh. Woi. Orang nih. Woi. Abdi, parah. Enggak pertama Abdi. Yang kita sampai makan gatuan loh Abdi. Mari larek. Lah, kami auto. Oke, thank you guys. Assalamualaikum. Cepat pulang, Cil. Besok masuk pagi. Oke, Bunda. Dah. baru tuh Martinho Landasan teori. Lah, terima kasih, Bang. Kak keluarnya gimana? Udah.